Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Margianti. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. NIM 204201860. Saya dari lokal 1H PGMI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat dan rukun waris dan penentu ahli waris. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu warisan dan apa itu hukum waris. Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut. Sedangkan hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum mengenai kekayaan setelah wafatnya seseorang. Seseorang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut disebut ahli waris. Pengertian waris, tirkah, dan ahli waris. Pewaris atau muwaris. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia secara hakiki atau yang dinyatakan meninggal secara hukum dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup atau ahli waris. Tirkah atau harta warisan. Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Yang ketiga, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris. Dengan ketentuan mereka harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Selanjutnya, sumber hukum kewarisan Islam. Selain Al-Quran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW, pendapat sahabat baik yang disepakati maupun yang mukhtalaf fih. Jadi ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat di dalam yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Ijtihad. Sumber hukum kewarisan Islam di Indonesia. Sumber hukum kewarisan Islam di Indonesia menggunakan hukum yang tertuang dalam KUHP Perdata. Dalam pasal 528 KUHP Perdata tentang hak waris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 854 KUHP Perdata bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Syarat dan rukun kewarisan. Syarat mendapat warisan. Yang pertama, orang yang mewarisi atau mewaris telah meninggal. Yang kedua, orang yang menerima warisan atau ahli waris masih hidup pada saat kematian mewaris. Yang ketiga, tidak ada penghalang untuk mendapat warisan. Yang keempat, tidak tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Rukun waris ada 3. Yang pertama, waris atau ahli waris. Yang kedua, muwaris atau yang mewariskan. Yang ketiga, tirkah atau mauruts atau harta warisan atau peninggalan. Penyebab dan penghalang mendapat warisan. Penyebab mendapat warisan ada 4. Penyebab mendapat warisan ada 4. Yang pertama, al-qorobah atau hubungan kekeluargaan. Yang kedua, al-musyaharah atau hubungan perkawinan. Yang ketiga, al-wala atau memerdekakan hamba sahaya. Yang keempat, hubungan agama atau sesama muslim. Sedangkan penghalang mendapat warisan itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan, berbeda agama, dan perbudakan. Selanjutnya, golongan dan bagian waris. Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki sebagai berikut. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek dan terus ke atas. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki dari ayah. Yang ketujuh, paman. Yang kedelapan, anak laki-laki. Yang kesembilan, suami. Dan yang kesepuluh, tuan laki-laki yang memerdekakan budak. Sedangkan ada 7 ahli waris dari kalangan perempuan. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu.
yang keempat nenek, yang kelima saudara perempuan, yang keenam istri, dan yang ketujuh tuan wanita yang memerdekakan budak. Selanjutnya, ada 5 ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga ibu, yang keempat ayah, dan yang kelima anak yang langsung dari pewaris. Sedangkan dari nasabah yang paling dekat, yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dari pihak ayah, yang kelima saudara laki-laki seayah dan seibu, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang kesembilan paman, yang ke-10 anak laki-laki paman, dan yang ke-11 jika ada ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.